Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengadakan wawancara untuk mengetahui informasi tentang asal-usul dari daerah Kendung. Dan ini kami sudah bersama narasumber kami yang bernama Bapak Muslimin sama Bapak Haji Mahar. Pak, mengapa daerah ini disebut daerah Kendung? Karena di sini dulunya pada waktu zaman kerajaan itu tempat pengungsian. Jadi dulunya di sini bahasa Madura, bukan bahasa Jawa. Mbah kita itu masih Madura. Jadi tempat pengungsian pada waktu penjajahan. Ya, pada waktu penjajahan dan zaman kerajaan itu di sini tempat pengungsian. Jadi yang asli dari sini yang nggak ada ya asal usulnya dari pengungsian itu. Terus siapa orang pertama yang menemukan daerah ini? Yang menemukan daerah ini adalah Resi Sudarmo dengan istrinya Banjar Kuning. Resi Sudarmo itu orang Buddha. Bisa dijelaskan silsilahnya? Silsilahnya Resi Sudarmo ini asalnya dari Majapahit. Gitu loh. Pada waktu kerajaan Majapahit, Resi Sudarmo itu diutus untuk menjelajahi daerahnya, maksudnya ya wilayahnya, untuk menjelajahi wilayahnya. Akhirnya dia diam di sini dan di sini ada pengungsian orang yang pada waktu itu dijajah. Tempat mengungsi. Tadi di sini masih belum ada rumah. Pada waktu itu belum ada rumah-rumah tempat tinggal. Jadi orang mengungsi itu namanya orang sembunyi dari penjajahan itu. Gitu loh. Di lereng-lereng gunung yang sepi itu bersembunyi. Jadi akhirnya pada waktu penjajah itu mundur. Nah, itulah ditempati rumah-rumah untuk penghuni dan membakar alas di desa Kendung. Nah, Kendung itu ya dari nama Gunung Kendeng, lereng Gunung Kendeng. Kalau Jambangan itu lain lagi, itu dari Mbah Jamaluddin. Jambangan itu yang daerah sebelah utara, Kendung sebelah utara itu Jambangan. Itu dari nama dari Mbah Jamaluddin. Mbah Jamaluddin itu utusan dari Sunan Giri. Sunan Giri itu punya murid namanya Jamaluddin, diutus untuk mensyiarkan agama Islam. Akhirnya bertemu dengan Resi Sudarmo. Dengan Resi Sudarmo ini menjadi antara Buddha dan Islam kan. Iya. Nah, itu adu kesaktian. Jadi yang sana memegang Kendung, yang sana memegang Buddha, yang sini memegang Islam. Akhirnya adu kesaktian. Nah, kesaktian ini akhirnya kena orang Islam. Yang Buddha itu kalah. Akhirnya karena kalah, akhirnya anaknya yang namanya Siti itu dinikah oleh Mbah Jamaluddin itu tadi. Nah, dengan Mbah Jamaluddin ditambah nama Khadijah. Namanya asalnya Siti dari orang tuanya. Siti itu kalau orang Buddha menamakan tanah, dari tanah gitu loh, dari Siti dari tanah, akhirnya ditambah oleh Mbah Jamaluddin menjadi Khadijah. Jadi Siti Khadijah diambil istri oleh Mbah Jamaluddin. Akhirnya karena yang sana untuk menyiarkan agama Islam, yang sini memperkuat Budanya kan gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ini masih dalam keadaan Buddha. Hanya disebut Resi. Resi itu pangkat, kalau orang Islam itu kiai. Ulamanya orang Buddha itu disebut Resi. Kalau ulamanya orang Islam kan kiai. Ya. Terus adakah petilasan atau kuburan gitu tentang daerah Kendung? Yang Resi Sudarmo ini
Ya masih ada, tapi nggak ada apa tempat, nggak ada anunya, apa ya, patokan sudah nggak ada, hilang sudah. Kalau Mbah Jamaluddin itu dulunya masih ditelusuri dan dilihatkan pada orang yang mengerti untuk melihat makam itu. Benar di situ makamnya Mbah Jamaluddin. Akhirnya dengan apa saya namanya Pak Suja itu dulunya masih berupa sawah, itu hanya diberi tenger gitu aja. Nah, Abah Suja itu apa ya, berikhtiar pada kiai-kiai ini untuk mengetahui makam, karena ada pesuruh dari orang yang mengerti untuk dikholi itu, untuk diulang tahuni kematiannya itu. Nah, makanya ditanyakan sebenarnya ini makam asli. Akhirnya ketemu ya itu. Makamnya itu di sekitar mana ya? Di sana, iya, di Miftahul Kamil. Nah, di Miftahul Kamil itu makamnya. Di dalam masjid atau musola itu lah? Bukan di dalam masjidnya, ada tempat tersendiri, musola. Ya. Nah, itu petilasannya, itu petilasan. Kalau yang di sana nggak bisa ditembus, karena tempatnya, lokasinya itu sudah tidak bisa dilewati, tidak bisa untuk masuk ke sana, nggak ada jalan. Jadi dari luar, dari belakang, andai kata dari belakang itu nggak dipagar oleh Citraland bisa. Kalau dari muka sudah tertutup oleh rumah-rumah ini. Dan kalau kita ke sana mungkin dinamakan, kan orang nggak mengerti. Iki ndelek-ndelek lu ngono, ndelek-ndelek napa nggih. Itu. Iki gelek-gelek sing enggak lu, karena nggak percaya. Karena orang nggak mengerti dengan silsilah ini ya. Dan saya diberi silsilah ini aslinya juga dari Majapahit, keturunan dari Majapahit. Iya, silsilah ini tertulis ini diberi dari keturunan Majapahit. Ini orangnya yang memberi itu di Mojokerto dan anaknya bertugas di Mojokerto. Berarti bapak ini masih satu keturunan? Iya, dengan Mbah Jamaluddin. Bukan dengan Mbah Jamaluddin, dengan ini Resi Sudarmo. Iya, ada keturunan dari Resi Sudarmo lewat Sekar Jumira. Ya, Sekar Jumira menurunkan buyut saya namanya Saleo. Nah, menurunkan lagi mbah saya namanya Haji Sotik. Menurunkan Haji Zakaria niku abah saya yang dipindah oleh nama Suja. Ini asli kecilnya namanya Zakaria. Jadi nama bayinya namanya Zakaria, dipindah dengan nama Muhammad Suja. Nah, menurutkan saya Muhsinin. Nah, Zakaria ini menurutkan saya Muhsinin. Ada anak-anak yang meninggal, Hasanati, Ikhwan, lantas saya. Itu ada dari sini. Tapi keturunannya dari istri, bukan dari laki. Yang diambil biasanya ambil keturunan kan dari laki. Ya, bin itu kan. Ini kalau saya dari istri, dari anak istri. Terus adakah peninggalan sejarah seperti keris atau alat gitu? Enggak ada. Dulu yang masih abah saya itu saya diberi, nggak mau ya. Iya, ada itu. Kalau di sini masih ada ini, masih diing. peninggalan zaman purbakala itu masih ada. Kalau saya nggak memegang, cuma saya diberi dari Sunan Giri itu kain sutra itu katanya itu pokoknya Sunan Giri pada waktu kecil digentirkan ke laut. Ya,
popok ini Bu, kemul sing digawe saya diberi 1,5 meter dari kain sutra. Dan namannya itu apa, langsung dari sekar dadu, jadi naman tangan, bukan dari mesin. Nyamannya itu nyaman tangan, masih ada sekarang, masih saya simpan. Baiklah, terima kasih Pak atas Iya. waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.